Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang ikatan kimia. Submaterinya yaitu kestabilan unsur dan struktur Lewis. Tujuan pembelajaran pada kali ini ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Yang kedua, mengidentifikasi kecenderungan unsur-unsur bukan gas mulia dalam mencapai kestabilan. Yang ketiga, menyimpulkan ciri-ciri susunan elektron yang bersifat stabil. Dan yang keempat, menggambarkan struktur Lewis berdasarkan elektron valensi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian dapat perhatikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 gambar. Gambar pertama yaitu seorang laki-laki yang sedang duduk termenung sendiri. Dan yang gambar kedua yaitu ini laki-laki dan perempuan sedang berkumpul dan bersenang-senang. Nah, dari kedua gambar ini, manakah yang lebih nyaman atau mengenakan saat sendiri atau berkumpul bersama teman? Nah, saat melakukan sesuatu bersama teman, pekerjaan akan terasa lebih ringan dibandingkan jika sedang sendirian. Nah, demikian halnya dengan unsur-unsur di alam. Kebanyakan tidak dalam keadaan bebas, tetapi selalu berikatan. Sama seperti materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kestabilan unsur dan struktur Lewis. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, prasyarat yang harus kalian penuhi yaitu kalian telah belajar materi tentang konfigurasi elektron dan juga elektron valensi. Nah, kestabilan unsur. Manakah yang stabil antara atom unsur O dan Ne? Mengapa demikian? Nah, di sini ada 2 atom unsur. Yang pertama yaitu unsur Ne dan yang kedua adalah unsur O. Nah, yang stabil itu adalah unsur Ne. Mengapa demikian? Nah, di sini alasannya keteraturan konfigurasi elektron golongan gas mulia itu ada 2 aturan. Aturan yang pertama yaitu aturan duplet, memiliki 2 elektron valensi atau 2 elektron pada kulit terluar. Dan yang kedua yaitu mengikuti aturan oktet, yaitu memiliki 8 elektron valensi atau 8 elektron pada kulit terluar. Dapat kita hitung di sini elektron valensi untuk O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti dia tidak mengikuti aturan duplet ataupun oktet. Sedangkan untuk unsur Ne, kita hitung elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Ne ini mengikuti aturan oktet, memiliki 8 elektron valensi atau elektron terluarnya ada 8. Jadi, yang stabil itu adalah Ne. Perhatikan tabel periodik unsur berikut. Nah, di sini ada tabel periodik unsur. Manakah yang termasuk golongan gas mulia? Nah, golongan gas mulia itu dapat kalian ketahui dia berada di sebelah kanan atau paling kanan ini, yaitu golongan 8A. Dia terdiri dari helium, He, neon atau Ne, Ar atau argon, Kr, kripton, Xe, xenon, Rn, radon. Kemudian, bagaimana cara atom unsur lain mencapai kestabilan? Nah, cara atom unsur lain untuk mencapai kestabilan itu dengan melepaskan elektron atau dengan menangkap elektron. Kemudian juga dengan penggunaan pasangan elektron bersama. Nih, melepaskan elektron yang pertama. Unsur yang energi ionisasinya kecil akan melepas elektron dan membentuk ion
positif, seperti pada unsur-unsur golongan 1A dan unsur golongan 1A yang disebut golongan alkali dan alkali tanah, yaitu unsur golongan 2A. Nah, pada unsur golongan 1A, dia cenderung melepas satu elektron membentuk ion positif, yaitu plus. Nah, sedangkan unsur golongan 2A, dia cenderung melepas 2 elektron, yaitu plus 2. Nah, supaya mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia. Selanjutnya, menerima elektron. Unsur yang energi ionisasinya besar akan menerima elektron dan membentuk ion negatif, seperti pada unsur-unsur golongan oksigen, yaitu 6A, dan halogen, yaitu 7A. Pada unsur golongan oksigen, dia cenderung menerima 2 elektron, dia membentuk ion negatif, yaitu min 2. Sedangkan unsur golongan halogen, dia cenderung menerima 1 elektron supaya mempunyai cenderung menerima 1 elektron membentuk ion min. Nah, supaya mempunyai konfigurasi elektron seperti gas mulia. Kemudian selanjutnya yaitu pemakaian pasangan elektron bersama. Pasangan elektron yang dipakai bersama terbentuk oleh atom-atom yang berikatan. Nah, atom-atom yang berikatan ini dapat berasal dari kedua atom yang bergabung atau dapat pula berasal dari salah satu atom yang bergabung. Nah, cara ini terjadi pada unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi. Karena unsur-unsur yang sama, dia cenderung untuk menarik elektron. Konfigurasi elektron dapat lebih stabil dicapai dengan cara memasangkan elektron valensinya. Jumlah elektron yang dipasangkan sesuai dengan keadaan yang paling stabil atau yang paling stabil yang mungkin dicapai. Kemudian berikut adalah contoh soal untuk kestabilan unsur. Nah, di sini soalnya buatlah konfigurasi elektron atom unsur natrium dan fosfor. Tentukan elektron valensinya dan cara mencapai kestabilannya. Nah, yang pertama, kalian dapat mengkonfigurasikannya terlebih dahulu, yaitu atom unsur Na dengan nomor atom 11, kalian konfigurasikan elektronnya yaitu 2, 8, 1. Kemudian kalian tentukan elektron valensinya. Elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Jadi elektron valensinya adalah 1. Kemudian langkah kedua yaitu kalian konfigurasikan atom unsur P dengan nomor atom 15, yaitu 2, 8, 5. Elektron valensinya yaitu 5. Nah, bagaimana cara atom unsur Na dengan atom unsur P untuk mencapai kestabilan? Nah, atom unsur Na cenderung melepas satu elektron agar stabil. Jadi, elektron valensi 1 ini tadi nantinya dia melepas sehingga dia memiliki konfigurasi elektron baru yaitu 2, 8. Sehingga dia stabil mengikuti aturan oktet. Selanjutnya, atom unsur P dia cenderung membutuhkan atau menangkap 3 elektron agar stabil. Nah, di sini kita lihat elektron valensi dari unsur P itu 5. Untuk mencapai kestabilan, dia membutuhkan atau menangkap 3 elektron. 5 ditambah 3 jadi 8. Jadi konfigurasi elektron barunya yaitu 288. Nah, atom unsur P ini nantinya mengikuti aturan oktet, yaitu memiliki 8 elektron valensi atau elektron pada kulit terluar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke struktur Lewis.
Nah, elektron valensi dari atom unsur dapat digambarkan dalam bentuk struktur Lewis. Nah, struktur Lewis itu sendiri adalah tanda elektron yang menggambarkan penyebaran elektron suatu struktur molekul. Nah, tandanya untuk struktur Lewis ada dua. Yang pertama yaitu tanda dot atau titik. Nah, di sini bisa kalian lihat tanda dot atau titik. Kemudian yang kedua yaitu tanda cross atau silang dengan X ya. Nah, struktur Lewis itu bagaimana cara mudah menggambarkannya? Nah, cara mudah menggambarkan struktur Lewis kalian harus ingat dia terletak pada golongan berapa atau berapa jumlah elektron valensinya. Nah, misalkan di sini contohnya adalah litium. Litium itu dia terletak di golongan 1A atau elektron valensinya ada 1. Sehingga struktur Lewisnya atau lambang Lewisnya itu 1. Titiknya ada 1. Nah, di sini bisa kalian gambarkan dengan titik atau juga bisa kalian gambarkan dengan silang. Sama juga dengan golongan 2A. Misalnya Be. Be itu terletak pada golongan 2A dan juga elektron valensinya itu ada 2. Jadi lambang Lewisnya dengan 2 titik atau bisa juga dengan silang. Nah, begitu juga sampai dengan golongan 8A. Nah, ini untuk Ne, dia terletak di golongan 8A dan juga dia memiliki elektron valensi yaitu 8. Jadi, lambang titik atau lambang cross-nya itu ada 8. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Contoh soal dari struktur Lewis. Gambarkan struktur Lewis dari molekul H2 dengan nomor atom H1. Nah, cara yang pertama untuk menggambarkan struktur Lewis itu adalah kalian konfigurasikan elektron dari atom unsur H dengan nomor atom 1 nih tadi, yaitu H1. Berarti konfigurasi elektronnya yaitu 1 atau 1s pangkat 1 dan elektron valensinya berarti 1. Nah, setelah kalian peroleh elektron valensinya, kemudian kalian gambarkan struktur Lewis atom H. Yang pertama, kalian lambangkan dengan titik. Nah, kemudian struktur Lewis atom H yang kedua, kalian gambarkan dengan silang. Selanjutnya, kedua atom H ini berikatan, dia membentuk struktur Lewis molekul H2. Karena ini elektronnya ada 2, maka dia mengikuti aturan duplet. Nah, kemudian selain dari materi yang Ibu sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan ya. Yang pertama yaitu cara atom unsur untuk mencapai kestabilan dengan melepaskan elektron. Nah, yang melepaskan elektron itu biasanya terletak pada golongan 1A dan golongan 2A. Kemudian dengan menarik elektron. Yang kedua, menarik elektron ini biasanya unsur yang terletak pada golongan 6A dan juga unsur yang terletak pada golongan 7A. Yang ketiga, yaitu dengan pemakaian pasangan elektron bersama. Selanjutnya, struktur Lewis. Ini tadi telah Ibu sampaikan bahwa struktur Lewis adalah tanda elektron yang menggambarkan penyebaran elektron suatu struktur molekul. Cara mudahnya untuk mengingat bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis, kalian harus tahu bahwa unsur tersebut terletak pada golongan berapa atau
berapa jumlah elektron valensinya. Maka kalian dapat menentukan berapa titiknya atau berapa silangnya. Seperti ini tadi kan, Li terletak di golongan 1A, maka dia mempunyai titik atau silang sebanyak 1. Be juga dia terletak di golongan 2A, maka titik atau silangnya ada 2. Dan seterusnya seperti ini juga contohnya Ar, dia terletak di golongan 8A, elektron valensinya ada 8, maka titik atau silangnya ada 8. Nah, demikian materi kestabilan unsur dan struktur Lewis yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian untuk pelajaran kali ini. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.